Terima kasih Bu untuk waktunya. Jadi, terima kasih Pak Nara, ini sudah berpikir jauh ke depan ya Pak Nara, luar biasa. Jadi sudah sekaligus ingin mengkonfirmasi apakah kedua permasalahan ini nantinya akan sama-sama diselesaikan pada LK ataupun pembuatan aksi berikutnya. Oke, Bapak Ibu, jadi untuk di kolom LK 1.4 ini sebenarnya ini merupakan kolom lanjutan dari LK sebelumnya tentu saja. Jadi masalah yang terpilih ini bisa Bapak Ibu lihat pada LK 1.1, kemudian akar penyebab masalahnya juga dari LK 1.3 yang kita bahas tadi. Oleh karena itu, di akar penyebab masalah, Bapak Ibu bisa dideskripsikan kembali akar yang menyebabkan masalah itu bisa terjadi. Akar utamanya nih di sini jadi trigger utama. Nah, berkaitan dengan apakah nanti di akhir itu bisa dijelaskan satu solusi langsung, mungkin mendesain model ataupun desain pembelajaran berbasis problem based learning seperti yang tadi Pak Nara sampaikan. Saya kira mungkin bisa saja Bapak Ibu tuliskan nanti di akhir, tapi mungkin tidak dijelaskan secara spesifik nih Bapak Ibu, hanya sampai pada rencana Bapak Ibu untuk mendesain pembelajaran berbasis problem based learning yang bisa nantinya diharapkan meningkatkan motivasi belajar siswa. Mungkin bisa sampai di sana Pak Nara, karena nanti di LK berikutnya lah yang akan mengulas lebih banyak berkaitan dengan solusi apa yang Bapak Ibu bisa buat untuk menyelesaikan masalah yang sudah Bapak Ibu pilih ini. Nah, itu yang pertama Pak Nara. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua, itu berkaitan dengan apakah kedua permasalahan ini nantinya bisa diselesaikan pada rencana pembuatan aksi. Kan Kenten ya, untuk di Bapak Ibu bisa perhatikan di proses pengembangan perangkat pembelajaran atau desain pembelajaran inovatif nanti di materi berikutnya itu ada pada pertemuan ke-19 dan ke-20 atau pertemuan-pertemuan berikutnya Bapak Ibu setelah mendapatkan materi mengenai solusi, penentuan solusi, Bapak Ibu selanjutnya akan membuat rencana aksi. Jadi di rencana aksi ini, Bapak Ibu akan mendesain pembelajaran inovatif yang sesuai dengan akar masalah dan solusi yang Bapak Ibu telah rumuskan dengan panduan model pembelajaran PBL dan PJBL yang sudah sesuai dengan panduan yang Bapak Ibu mungkin sudah dapatkan, gitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu akan menyusun RPP dan perangkatnya berbasis masalah, PBL, dan berbasis proyek. Kemudian Bapak Ibu juga akan membuat bahan perangkat pembelajaran lainnya. Selain RPP ada bahan ajar misalkan, kemudian media pembelajaran. Dan media pembelajaran di sini yang ditekankan itu adalah dengan memanfaatkan fasilitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti augmented reality, kemudian virtual laboratory atau virtual reality, dan berbagai pemanfaatan media berbasis IT lainnya. Nah, kemudian ada LKPD, instrumen assessment di sini juga Bapak Ibu akan susun sampai nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan keseluruhan desain pembelajaran yang inovatif ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya di jadwal pelaksanaan kita ini ada pembuatan rencana aksi 1 dan rencana aksi 2. Jadi untuk pembuatan rencana aksi 1 dan aksi 2 ini itu sudah memiliki unggah tagihan yang berbeda-beda, sehingga dari sini Bapak Ibu bisa mendapatkan satu informasi bahwa nanti akan ada kedua permasalahan ini nanti akan diselesaikan dalam pembuatan rencana aksi 1 dan rencana aksi 2. Kenten Pak Nara, sesuai dengan jadwal yang ada. Sehingga mungkin nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan di pertemuan berikutnya, yaitu di pertemuan ke-19 nanti akan ada pengantar pembuatan rencana aksi yang pertama dulu, sebelum nanti Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk membuat rencana aksi yang pertama. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu unggah rencana aksi yang pertama sebelum nanti Bapak Ibu lanjutkan ke rencana aksi yang kedua. Jadi saya kira untuk kedua masalah ini, masalah terpilih ini, saya kira kan ini sebenarnya berhubungan Pak Nara. Jadi dari 1
satu desain pembelajaran yang inovatif yang Bapak Ibu nanti rancang berbantuan teknologi informasi tentu saja menggunakan model PBL ataupun project based learning, itu diharapkan bisa menyelesaikan masalah rendahnya hasil belajar ataupun motivasi belajar sesuai dengan masalah yang dipilih oleh Ibu Sayu, saya contohkan, sehingga di pembuatan rencana aksi Nike, Bapak Ibu bisa menyelesaikan kedua masalah ini dari keseluruhan tahapan rencana pembuatan aksi pada proses pembelajaran berikutnya. Seperti itu Pak Nara, semoga menjawab apa yang ditanyakan tadi. Untuk mengkonfirmasi lagi, jadi dalam satu aksi itu, maksud saya dalam satu aksi itu dua permasalahan ini bisa terselesaikan gitu ya dalam setiap satu aksi itu. Apa satu-satu itu misalkan untuk aksi pertama motivasi, kayak misalnya yang untuk aksi yang kedua untuk rendahnya hasil belajar, bagaimana dalam mengatasi itu masalah itu. Jadi maksudnya dalam satu aksi itu apakah kedua-duanya ini diselesaikan atau satu aksi satu masalah begitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nare ya, Pak Nare yang sudah akan melanjutkan pada LK berikutnya, sehingga untuk yang masalah terpilih motivasi dan hasil belajar ini saya kira nanti akan bisa diselesaikan di kedua aksi tersebut Pak Nara. Jadi nanti akan berkelanjutan sepertinya Nike. Jadi nanti satu desain pembelajaran yang inovatif yang Bapak Ibu buat itu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa. Kentan Pak Nara. Jadi tidak terpisah-pisah, tidak parsial, jadi mungkin bisa diselesaikan dalam satu rencana aksi, satu pembelajaran desain yang inovatif yang bisa menyelesaikan masalah motivasi dan hasil belajar ini. Karena kalau misalkan nanti Bapak Ibu buat di dua desain pembelajaran yang berbeda, saya kira mungkin nanti akan sulit ya Bapak Ibu ya, atau nanti waktunya mungkin yang akan membatasi, sehingga jika kita lihat di panduan Nike bisa menggunakan model pembelajaran PBL dan PJBL, sehingga mungkin bisa itu menjadi satu keseluruhan desain pembelajaran inovatif yang bisa Bapak Ibu pilih nantinya atau buat pada pembelajaran berikutnya. Mungkin nanti bisa juga Bapak Ibu cermati untuk jadwalnya, saya kira mungkin sudah diberikan oleh dalam program ini, sehingga di sana sudah jelas sekali ada aktivitas apa yang Bapak Ibu bisa lakukan di sana, sehingga Bapak Ibu mungkin tidak perlu lagi bingung untuk desain aksinya, pembuatan rencana aksi 1 dan aksi 2 ini. Dan mungkin Bapak Ibu sebelum ke sana nanti pasti akan diberikan pengantar terlebih dahulu apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu di rencana aksi dan di rencana aksi 1, baik itu rencana aksi 1 dan aksi 2 kita. Ini Bu, sukses Bu. Pencerahannya ini Bu. Oke. Mungkin itu Pak Nara. Iya Bu, terima kasih Bu atas masukannya dan pencerahannya Bu. Supaya agak sedikit kekhawatirannya itu jadi reda begitu. Karena kedepannya terlalu jauh mungkin berpikirnya. Iya Bu, terima kasih Bu atas bantuannya. Iya Pak Nara, jadi mungkin nanti akan didiskusikan kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya ya Pak Nara, berkaitan dengan rencana aksi ini. Tapi memang untuk LK 1.4 ini sangat berkaitan antara masalah yang terpilih yang akan diselesaikan ini dengan rencana aksinya. Oke Bapak Ibu, ada lagi silakan untuk LK 1.4-nya. Mungkin sedikit yang tambahkan untuk Pak Nara.
Ini Bapak. Untuk dua permasalahan apa diselesaikan dalam satu aksi atau dua aksi berbeda? Itu tergantung dari kedekatan dari masalahnya, Pak. Kalau melihat apa yang ditulis oleh Bu Sayu ini nampaknya bisa satu aksi untuk menyelesaikan dua permasalahan ya, lewat model ya. Dengan model ini diharapkan motivasinya meningkat, juga hasil belajarnya membaik, kan begitu ya. Jadi bisa satu aksi. Namun aksi kedua apa yang dikerjakan? Mungkin di aksi kedua menutup kekurangan yang terjadi di aksi atau di siklus pertama, Pak. Berarti berpeluang besar kalau satu aksi bisa menyelesaikan dua, berarti aksi yang kedua itu pemantapan, Pak. Ya memang betul-betul lah, karena model bisa menyelesaikan masalah motivasi dan hasil belajar. Tapi kalau terkait dengan masalahnya yang diselesaikan itu tidak bertalian dan memerlukan model yang berbeda, ya tentu harus sendiri-sendiri jadinya. Aksi satu untuk masalah satu, aksi dua untuk masalah kedua. Begitu, Pak. Terus mumpung berbicara masalah ke depan terkait dengan aksi apa yang akan dikerjakan ke depan. Kayaknya Bapak Ibu ada 5 hal yang harus Bapak Ibu kerjakan. Satu itu membuat RPP, Bapak. Ya. Kedua itu membuat bahan ajar. Yang ketiga itu membuat LKPD. Yang keempat membuat media. Yang kelima membuat alat evaluasi. Dan jangan lupa juga lagi satu itu harus membuat perangkat artefak untuk menguatkan atau mensurvei apakah proses pembelajaran yang Bapak lakukan sudah diterima baik oleh siswa. Apakah siswa sudah senang atau merasa belum puas dan sebagainya. Itu berbentuk kuesioner, mungkin berbentuk instrumen observasi. Jadi ada 6 jadinya, Pak. 5 pokok, 1 pendukung. Oke. Mumpung Bapak memikirkan ke depan, mungkin mulai sekarang harus dipersiapkan hal itu ya. Jadi dalam rencana aksi itu Bapak harus menyiapkan 5 perangkat dan 1 perangkat pendukung. 5-nya itu apa? RPP, bahan ajar, LKPD, media, dan alat evaluasi atau assessment. Dan lagi 1 instrumen pendukung. Ya, untuk melakukan kegiatan refleksi. Demikian Bu Mita, tambahan. Ya, Pak Made Susama. Jadi memang karena ini masalahnya berkaitan antara motivasi dan hasil belajar, sehingga di rencana aksi berikutnya Bapak Ibu bisa menyelesaikannya dalam satu rencana aksi. Kemudian rencana aksi yang kedua bisa di monitoring ya apabila memang masih belum terselesaikan. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan rencana aksi yang kedua untuk menyelesaikan masalah motivasi dan hasil belajar ini. Sehingga memang untuk beberapa poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Made berkaitan dengan apa yang harus Bapak Ibu buat, RPP, tadi ada bahan ajar, dan berbagai hal lainnya, itu akan dibuat dalam 2 perangkat pembelajaran yang berbeda. Jadi seperti siklus kan ya Pak Made. Jadi untuk siklus yang pertama mungkin bisa menyelesaikan motivasi dan hasil belajar baru hanya setengah saja, kemudian baru nanti siklus berikutnya itu diselesaikan kembali dengan perangkat pembelajaran yang berbeda. Jadi dari 2 masalah terpilih yang akan diselesaikan itu minimal ini ya Bapak Ibu, karena memang harus lebih dari 1, itu diharapkan Bapak Ibu
menyelesaikannya dalam 2 kali rencana aksi. Rencana aksi yang pertama dan rencana aksi yang kedua. Nanti di monitoring ya Pak Nara, apakah nanti di rencana aksi 1 itu sudah bisa menyelesaikan masalah. Saya kira mungkin masih belum sepenuhnya ya biasanya. Kemudian nanti akan dilanjutkan ke rencana aksi yang kedua. Tentu saja ketika rencana aksi yang kedua pasti menggunakan perangkat pembelajaran yang berbeda pula Pak Nara dan Bapak Ibu yang lain. Oleh karena itu nanti mungkin bisa dipersiapkan ya Bapak Ibu berkaitan dengan rencana aksi yang akan dilakukan ini. Karena ini berdasarkan permasalahan yang Bapak Ibu dapatkan di kelas, sehingga nanti lebih ke arah pengembangan ataupun pengembangan desain inovatifnya itu akan berbentuk seperti siklus ya Bapak Ibu. Jadi 1 kali aksi mungkin belum sepenuhnya terselesaikan masalahnya, kemudian akan dilanjutkan ke siklus berikutnya. Sampai sekiranya Bapak Ibu yakin bahwa motivasi dan hasil belajar siswa ini bisa terselesaikan dengan desain pembelajaran yang Bapak Ibu kembangkan. Oke, begitu Pak Nara. Semoga sudah semakin tercerahkan ini. Bisa lagi satu. Ya, silakan. Gini, jadi kan kita 2 aksi. Ya, 2 aksi dengan 2 masalah yang ingin kita selesaikan. Nah, sekarang kita punya dalam 1 aksi itu materi yang disampaikan itu sama atau berbeda di setiap aksinya untuk penyelesaian masalah ini, Bu. Kita kan punya 2 aksi, terus 2 masalah yang ingin kita selesaikan. Nah, di setiap aksi itu kita kan akan ingin tahu menyelesaikannya dengan materi yang kita akan pakai untuk mengacu terhadap penyelesaian masalah yang kita hadapi itu. Nah, sekarang kita punya 2 aksi. Setiap aksi itu materi bahan ajarnya berbeda-beda ya Bu ya. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Nara, ini semakin Aku semakin membocorkan. terkenapi Pak Nara, jadi bisa dipersiapkan dari sekarang ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang masalah terpilih yang Bapak Ibu akan selesaikan, sekali lagi ini akan dibuat dalam rencana aksi 1 dan rencana aksi 2. Nah, rencana aksi 1 dan rencana aksi 2 tadi sudah dipaparkan oleh Pak Mandi apa saja yang Bapak Ibu harus siapkan di sana. Ada 5 komponen penting ya, kalau tidak salah tadi Pak Mandi sampaikan apa saja yang Bapak Ibu perlu desain dan perlu kembangkan di rencana aksi 1 dan 2. Kemudian nanti rencana aksi 1 dan 2 ini akan dibuat desainnya untuk menyelesaikan kedua permasalahan ini. Nah, untuk di rencana aksi yang berikutnya, Bapak Ibu juga akan membuat perangkat pembelajaran yang berbeda kembali untuk menyelesaikan kedua masalah yang sebelumnya mungkin belum sepenuhnya terselesaikan di rencana aksi yang pertama. Oleh karena itu, tentu saja nanti materi yang akan digunakan itu adalah materi yang berbeda ya Pak Nara dan Bapak Ibu yang lain. Sehingga dari rencana aksi yang pertama mungkin menggunakan materi yang belum selesai atau yang belum bisa menyelesaikan masalah motivasi dan hasil belajar ini, sehingga di rencana aksi yang kedua Bapak Ibu bisa pilih materi berikutnya yang masih bersesuaian atau materi lanjutan yang sekiranya bisa nantinya menyelesaikan masalah motivasi dan hasil belajar ini. Jadi materinya tentu saja berbeda Pak Nara, karena akan dikembangkan menggunakan 2 perangkat yang berbeda. Jadi ada 1 perangkat yang dikembangkan di rencana aksi 1, kemudian 1 perangkat 2 yang dikembangkan di rencana aksi yang kedua. Karena memang minimal 2 ya Bapak Ibu, harus lebih dari 1 masalah terpilih yang akan diselesaikan dengan perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Gitu Pak Nara ya? Ya Bu, jadi kembali nyambung karena kita setiap bab itu kan ada berapa KD-nya Bu. Jadi setiap KD itu juga bisa mengartikan kita sudah berbeda dalam membuat materi Bu ya, dalam setiap aksi itu Bu. Iya Pak Mandi, iya Pak Nara. Jadi untuk materinya nanti menyesuaikan saja Pak Nara dengan 1 siklus sampai sejauh mana perangkat pembelajaran yang dikembangkan itu bisa menyelesaikan
motivasi dan hasil belajar. Saya contohkan ini Pak Nara, karena Bu Sayu menggunakan ini sebagai masalah yang terpilih, sehingga bisa misalkan menyelesaikan masalah motivasi dan hasil belajar, tetapi mungkin tidak sepenuhnya bisa diselesaikan, sehingga nanti di pengembangan perangkat pembelajaran berikutnya itu motivasi dan hasil belajarnya bisa diselesaikan. Nah, masalah nanti materinya itu dari satu bab Nike kan memang KD-nya ada banyak ya Pak Nara. Nanti bisa tidak satu bab itu bisa diselesaikan dalam satu siklus. Mungkin dari KD-KD yang ada itu Pak Nara bisa kembangkan menjadi 2 perangkat atau 3 perangkat yang sesuai dengan keluasan materi yang ada Pak Nara. Jadi satu perangkat RPP, karena saya kira untuk satu bab Nike kan Bapak Ibu tidak mungkin membuat satu RPP nih untuk satu babnya Nike karena KD-nya berbeda-beda gitu. Jadi bisa, karena untuk siklus ini paling tidak menghasilkan 2 perangkat pembelajaran, tentu saja nanti RPP, kemudian LKPD, bahan ajar yang lain itu menyesuaikan dengan KD-KD yang Bapak Ibu pilih. Dari satu bab mungkin 1-2 KD bisa dijadikan satu perangkat pembelajaran, kemudian KD berikutnya, KD ketiga, 4, dan 5 mungkin itu bisa dijadikan satu perangkat pembelajaran. Ya nanti menyesuaikan saja Pak Nara, saya kira yang jelas nanti untuk perangkat pembelajaran yang satu dengan perangkat pembelajaran yang lainnya Nike bisa dengan KD yang berbeda. Sehingga diharapkan ini untuk motivasi dan hasil belajarnya itu bisa meningkat lah dari atau bisa menyelesaikan masalah rendahnya motivasi dan hasil belajar ini. Karena sisa pemahaman saya Pak Nara, mungkin Pak Madi Benten yang ditambahkan ya untuk pembuatan rencana aksinya nih ke. Untuk pembuatan rencana aksi itu kan tidak terlepas dari jumlah materi yang ada dibagi dengan alokasi yang ada dalam satu semester kan. Jadi proses pembuatan RPP-nya juga demikian Bapak Ibu ya, di semester yang Bapak Ibu susun. Tapi biasanya ya yang menjadi acuan tuh 1 KD itu bisa 2 kali apa istilahnya 2 RPP ya. 2 RPP biasanya. Kadang-kadang ada yang 1 RPP banyak jadinya. Ya kalau 1 KD itu 1 RPP biasanya itu terjadi sampai 4 kali pertemuan. Kalau subnya banyak. Kalau subnya hanya 2 mungkin hanya 2 jadinya begitu. Jadi biasanya kita menyusun RPP kan berdasarkan sub dan keluasan atau kedalaman daripada materi. Tapi yang terpenting itu adalah melihat ke atasnya lagi, yaitu bagaimana kita mendistribusi jumlah materi yang ada dengan alokasi yang kita miliki. Nah itulah dasar sebagai untuk menyusun jumlah RPP. Gitu. Saya kira itu gininya pendekatannya Pak Nara. Semua Pak Madi masukannya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, semua Pak Nara dan Pak Madi tadi sudah memberikan pencerahannya kembali untuk rencana aksi kita ini atau rencana aksi yang Bapak Ibu akan buat pada pembelajaran berikutnya di rencana aksi setelah nanti Bapak Ibu pastinya akan melalui proses penentuan solusi dulu. Karena nanti di penentuan solusi itu akan dibahas juga bagaimana Bapak Ibu diberikan solusi dari berbagai pemilihan solusi yang paling baik dari berbagai alternatif yang sudah ditentukan. Sehingga nanti Bapak Ibu akan mengidentifikasi dulu berbagai jenis solusi yang ada, kemudian nanti solusi yang paling relevan dan yang paling masuk akal dilakukan di sekolah Bapak Ibu ya, menyesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu itu yang mana, sehingga nanti bisa dibantu untuk pembuatan rencana aksi berikutnya. Sehingga Bapak Ibu jangan khawatir, nanti pasti akan dibantu karena akan ada rencana, sebelum ke rencana aksi ini ada materi mengenai penentuan solusi. Jadi di penentuan solusi lah Bapak Ibu akan banyak di sini dibahas berkaitan dengan
solusi alternatif yang paling baik digunakan untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Sebelum nanti pembuatan rencana aksi yang sekali lagi menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, alokasi waktu, kemudian kondisi di sekolah Bapak Ibu, dan dalam satu KD pun itu kan ada banyak indikator gitu, biasanya Pak Nara dan Bapak Ibu yang lain, sehingga tidak semua mungkin bisa indikatornya terpenuhi dari satu perangkat pembelajaran yang telah disusun. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa memecah kembali satu KD tersebut untuk beberapa kali pertemuan dengan perangkat yang berbeda. Kentan, mungkin itu ya Pak Nara, jadi bisa mulai dibayangkan dari sekarang ataupun nanti bisa mulai diketahui sekiranya mulai pertemuan berikutnya itu apa yang harus dilakukan mengenai LK-LK berikutnya, dan juga sampai Bapak Ibu akan mengimplementasikan aksi Bapak Ibu yang sudah buat desain pembelajaran yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sudah terpilih ini. Oke, saya kira itu ya Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Oke, saya kira untuk yang LK 1.4 sudah dicontohkan oleh Bu Sayu ya Bapak Ibu. Semoga ini bisa menjadi acuan Bapak Ibu untuk menyelesaikan LK 1.4. Dan saya sudah membuatkan room untuk pengumpulan LK 1.4 di hari ini ya Bapak Ibu sampai pukul 23.59 sesuai dengan kesepakatan kita di LK-LK sebelumnya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengunggah tagihan LK 1.4 tersebut di poin 3H. Jadi di hari ke-12 poin 3H ada unggah tagihan masalah yang terpilih. Ini adalah LK 1.4. Bapak Ibu bisa sudah bisa mengunggahnya karena saya sudah membukanya dari jam 8 tadi. Nah, nanti akan Bapak Ibu bisa unggah sampai jam 23.59 WIB. Okay. Untuk LK 1.4-nya di poin 3H. Nah, kemudian untuk LK sebelumnya di 1.3 saya sudah saya sudah perbaiki kembali ya Bapak Ibu untuk tenggat waktunya. Jadi Bapak Ibu bisa mengunggahnya sampai hari ini, hari Rabu. Saya masih berikan kesempatan jika Bapak Ibu masih sekiranya ingin memperbaiki LK 1.3-nya berdasarkan masukan-masukan yang sudah kita diskusikan tadi. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa mengunggah di poin 3H. 3F untuk yang LK 1.3 di 3F, 1.4 di LK 3H, di poin 3H. Oke, mungkin itu Bapak Ibu. Sekiranya Bapak Ibu masih mengalami kebingungan untuk pengumpulannya, sudah saya konfirmasi kembali, dan pengisian LK 1.4 sudah dicontohkan oleh Bu Sayu, saya kira sudah semakin tercerahkan untuk masalah terpilih dan akar penyebab masalahnya. Oke, mungkin nanti lebih diperbaiki lagi di akar penyebab masalahnya sehingga bisa dijelaskan secara lebih detail dan Bapak Ibu bisa sampai menuliskan alternatif solusi atau solusi yang sekiranya Bapak Ibu akan lakukan ke depannya itu seperti apa. Walaupun nanti di LK berikutnya, di penentuan solusi itu pasti akan ada solusi yang lebih terperinci yang Bapak Ibu perlu jabarkan ya, untuk menyelesaikan masalah terpilih yang Bapak Ibu sudah tuliskan di LK 1.4 ini. Ibu maaf, untuk LK 1.3 sama Bu, waktunya 23.59 juga. Iya Bu Siti, karena saya memang
menyesuaikan kembali dengan Bapak Ibu karena tadi ada beberapa yang ingin merevisi ya, Bu Siti dan Bapak Ibu yang lain. Untuk LK 1.3 saya juga masih membuka peluang Bapak Ibu merevisinya sampai nanti malam. Sehingga untuk LK 1.3 dan 1.4 masih saya berikan waktu sampai nanti malam mengumpulkan di room yang sudah disediakan tadi. Begitu Bu Siti? Silakan Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan mungkin? Pak Gede Sute, silakan. Terima kasih Bu. Maaf, saya tanya lagi. Niki di LMS paling bawah. Niki yang di bawah dari 3 titik itu ada laporan 1. Tetapi jatuh temponya hari Jumat 19 Agustus. Itu maksudnya apa Ibu? Padahal Niko kan berunut dengan hari ke-12. Berarti ada yang paling bawah Niko di LMS. Di LMS yang ada tertulis laporan titik 1 analisis materi berbasis masalah. Jatuh tempo Jumat 19 Agustus 2022 2359. Ya, niki mohon penjelasannya Bu Mita Suksemo. Oke, Suksemo Pak Gede. Bapak Ibu bisa perhatikan di LMS Bapak Ibu ini wonten poin laporan analisis materi berbasis masalah Bapak Ibu. Jadi memang ini bersesuaian dengan hari ke-12 dan pengumpulannya di sini jatuh temponya itu di hari Jumat 19 Agustus 2022 jam 23.59. Nah, ini sebenarnya saya belum sempat juga membuat jatuh temponya, tapi memang sudah seperti itu. Saya kira ini mungkin memang di sistemnya Bapak Ibu sudah diberikan tenggat jatuh tempo di hari Jumat 19 Agustus 2022. Nah, kalau Bapak Ibu klik di sana, di laporan 1, analisis materi berbasis masalah, Bapak Ibu sudah ada petunjuk umumnya. Jadi pada bagian ini Bapak Ibu diminta untuk membuat laporan dengan sistematika yang sudah ada di sini, dengan petunjuk khususnya yang juga sudah disampaikan di sini Bapak Ibu. Nah, untuk laporan 1 analisis materi berbasis masalah ini saya kira memang sudah dari pusat niki Pak Gede untuk jatuh temponya seperti ini. Karena saya juga baru cek itu ternyata di bagian bawah itu wonten laporan 1 analisis berbasis laporan analisis berbasis masalah. Jadi saya tidak sempat buat jatuh temponya, jadi baru buka LMS itu memang sudah ada jatuh temponya di hari Jumat 19 Agustus 2022. Mungkin karena di bagian pendalaman materi itu sudah selesai Bapak Ibu sampai ke identifikasi akar penyebab masalah, sehingga di poin terakhir Bapak Ibu diminta untuk mengunggah laporan sesuai dengan petunjuk yang sudah dituliskan di sini di analisis materi berbasis masalah. Kenten Pak Gede, mungkin disesuaikan saja Pak Gede sesuai dengan petunjuk yang ada di sini, karena saya juga tidak sempat mengutak-ngatik jatuh temponya, itu memang sudah ada seperti ini langsung di LMS di hari Jumat ya kalau tidak salah di hari Jumat jatuh temponya. Ibu, Niko karena bulannya sudah lewat, apakah mungkin nanti tidak diperlukan untuk kita atau gimana? Niko yang agak bingung tadi mikirnya karena Niko kan Agustus, sedangkan sekarang udah November gitu. Iya Pak Gede. Semua Bu. Pak Gede. Mungkin ini sempat juga yang tanyakan ke admin atau mungkin Bapak Ibu yang lain atau Korti mungkin ya bisa langsung bertanya ke adminnya apakah memang masih diperlukan atau itu hanya lupa merinim atau menghapus dari program sebelumnya. Kentan Pak Gede, jika memang Bapak Ibu tidak diminta untuk membuat seperti itu bisa di skip saja prosesnya, tetapi mungkin bisa saja diperlukan, tetapi jatuh temponya yang masih di bulan Agustus ini mungkin bisa dikonfirmasi kembali ke adminnya Pak Aditya selaku Korti, karena dari informasi untuk saya itu hanya sampai di LK 1.4 meminta tagihan Bapak Ibu. Jadi dari 1.3 dan 1.4 roomnya sudah saya tuliskan di
LMS sehingga Bapak Ibu bisa mengunggah LK 1.3 dan 1.4-nya di sana. Sedangkan untuk bagian-bagian lainnya, untuk laporan dan lain sebagainya, mungkin itu masih bersesuaian dengan program sebelumnya. Apakah itu masih digunakan untuk program yang sekarang? Nah, itu mungkin bisa ditanyakan kembali ke adminnya nggih Pak Gede, karena beberapa kasus itu kan LMS biasanya memang bisa dipulihkan nggih, bisa dipulihkan untuk program berikutnya, tapi mungkin ada beberapa penyesuaian yang tidak sama dengan program sebelumnya. Sehingga mungkin Pak Adit bisa minta bantuan nggih nanti menanyakan kembali ke admin berkaitan dengan laporan tersebut, apakah memang di batch ini, di program ini itu perlu Bapak Ibu membuatnya, atau itu hanya program sebelumnya yang membuat laporan itu tetapi dipulihkan di LMS sehingga lupa dihapus atau seperti apa oleh admin. Nggih, Pak Adit nggih bisa nanti ditanyakan karena kembali. kalau yang lihat di sini juga laporan satu analisis materi berbasis masalah itu ada di bawah refleksi pembelajaran. Jadi jika kita belum melaksanakan refleksi pembelajaran, sepertinya juga belum bisa terlihat belum bisa diklik apa isinya kan. Nggih, Pak Gede. Benar sekali Pak Adit, karena untuk LMS kan biasanya bisa dipulihkan ya untuk program-program berikutnya. Jadi beberapa aktivitas mungkin ada yang sama, mungkin ada yang berbeda. Sehingga nanti perlu ditanyakan ke adminnya untuk poin laporan ke apakah memang Bapak Ibu mengumpulkan atau tidak. Karena kemarin yang diinfokan itu hanya sampai di LK 1.4 ini untuk tagihan yang saya minta ke Bapak Ibu, LK 1.3 dan 1.4. Ya Bu, mungkin nanti yang akan tanyakan ke adminnya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Ade, terima kasih Pak Gede sudah sudah menginformasikan sehingga Bapak Ibu yang lain bisa tercerahkan dan bisa bersiap-siap untuk melakukan hal berikutnya. Jika memang tidak diperlukan kan berarti tidak perlu dilakukan. Tapi jika memang itu harus Bapak Ibu kumpulkan sebagai tagihan karena ada aktivitas lainnya yang harus dilakukan, mungkin setelah itu baru terbuka seperti yang Pak Adit sampaikan tadi. Bapak Ibu, saya kira mungkin sudah cukup ya untuk hari ini. Bu Sayu, ada komentar nggih Bu atau sudah tercerahkan nih? Terima kasih Bu Isa, Pak Made dan teman-teman semua. Setelah yang presentasi hari ini baru dapat tercerahkan karena dari kemarin saya bikin LK 1.3-nya itu mumet sekali mau bikin kalimat apa, mau dalam hati saya apa, keluarnya jadi apa di analisis masalahnya. Sampai saya saja kadang tidak begitu memahami kalimat yang saya tulis, tapi sebenarnya yang saya inginkan tidak mau seperti kalimat yang saya buat seperti itu. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya kira dengan ruang diskusi Vicon ini Bapak Ibu bisa semakin tercerahkan dan semoga bisa bisa merevisi LK-LK yang sudah Bapak Ibu buat. Kan sih memang harapannya dengan semakin banyaknya kepala yang berdiskusi itu kan biasanya akan semakin terbuka pikirannya. Oke, sukses Bu Sayu, bisa diakhiri share screen-nya. Bu Siti, raise hand, silakan Ibu. Maaf Ibu, takutnya tadi saya pas tidak menyimak kalau nanti perbaikan LK 1.3-nya apakah dua-duanya dilampirkan, yang pertama dengan yang baru atau yang terbaru saja? Ya Bu Siti, jadi kalau misalkan Ibu masih mau memperbaiki, saya masih berikan kesempatan, bisa diunggah yang terbaru saja Bu Siti. Untuk di LK 1. Diunggah tagihan yang sudah saya buka kembali sampai nanti malam ya, sesuai dengan janji kita di LK 1.4. Masih saya tunggu. Ya Bu Siti. Jadi yang terbaru aja ya Bu ya? Satu aja. Yang terbaru saja. Baik Bapak Ibu yang lain. Yes, sama-sama. Saya kira mungkin untuk hari ini bisa dicukupkan. Terakhir mungkin Pak Adit bisa dibantu untuk dokumentasi ya sebelum kita menutup Vicon di hari ke-12 ini.
Persilahkan Bapak Ibu untuk menghidupkan kamera terlebih dahulu. Sudah, silakan bersiap pada posisinya masing-masing. Saya akan hitung. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi, terima Ibu semuanya. Semoga selalu sehat dan selalu semangat menyelesaikan semua tugas. Pak Made, Suksema, terima kasih sudah mendampingi. Oke, Suksema kembali Bu Mita. Oke, Sehat selalu ya. Sehat semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Silakan sudah bisa meninggalkan Zoom meeting Selamat ini. pagi Bu. Terima kasih. Pak Made, Suksema. Ibu, makasih Bapak. Suksema. Terima kasih Ibu Mita, Pak Made. Terima kasih Bu Mita, Pak Made.